Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Wulandari dapat menyapa Anda dalam dialog forum publik. Pemirsa, kasus asuransi Bumi Putra yang merupakan salah satu perusahaan BUMN milik pemerintah hingga saat ini belum terselesaikan. Ratusan ribu nasabah dirugikan dan menunggu kepastian kapan pengembalian dana mereka. Lantas seperti apa pemerintah dan Bumi Putra sendiri berupaya menyelesaikan permasalahan ini? Akan kita bahas lengkapnya dalam forum publik bersama saya Ayu Wulandari. Dan tentunya kami telah menghadirkan dua orang narasumber untuk sama-sama berbincang membahas topik pada sore hari ini mengenai menunggu penyelesaian sengkarut Bumi Putra. Terlebih dahulu saya akan sapa Bapak Yayat Supriyatna, Ketua Kornas Perkumpulan Nasabah Bumi Putra. Selamat sore Pak Yayat, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, selamat sore, terima kasih. Terima kasih telah berkenan hadir ke studio kami. Sama-sama. Ya. Selain Pak Yayat, kami juga telah menghadirkan Bapak Jeffrey Rashid, ini penasehat Kornas dan juga pakar asuransi. Selamat sore, Pak Jeffrey, kabar baik juga? Kabar baik, Alhamdulillah. Kita akan berbincang tentunya mengenai tema yang pastinya ini menarik banget untuk dibahas, begitu Pak ya. Baik. Nah, selain Pak Yayat dan Pak Jeffrey, kami juga akan menghubungi 3 orang narasumber lainnya melalui video mix, yakni Muhammad Mulasin, Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga ada Dena Hairudin, Direktur SDM dan Umum AJB Bumi Putra 1912, dan terakhir ada Dr. Peter Abdullah selaku Direktur Riset Core Indonesia. Nanti tentunya kita akan sama-sama membahas mengenai permasalahan yang tengah terjadi ini. Kami juga akan mengundang Anda pemirsa tentunya untuk bergabung, silakan di 5406677. Nanti di segmen berikutnya kami akan membuka live interaktif dan Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung melalui YouTube di TVRI Jawa Barat. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa juga menyampaikan komentar Anda di YouTube. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu sebenarnya apa yang tengah terjadi di Bumi Putra. Berikut prolognya untuk Anda. Setelah Jiwasraya dan Asabri, kini giliran para pemegang polis asuransi AJB Bumi Putra juga mengalaminya. Sengkarut gagal bayar klaim para pemegang polis nasabah Bumi Putra ini terjadi sejak 2017. Berdasarkan laporan keuangan tanggal 30 Juni 2020, sebanyak 444.233 nasabah yang telah jatuh tempo dengan nilai klaim pending sebesar 7,1 triliun belum dibayarkan. Para pemegang polis nasabah Bumi Putra yang tergabung dalam Kornas terus berjuang menuntut hak-haknya. Bahkan, perkumpulan tersebut kini telah memiliki legalitas hukum, yaitu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Para pemegang polis yang terdiri dari 5 elemen ini berasal dari para pemegang polis dan unsur pegawai Bumi Putra. Perjuangan para pemegang polis tersebut saat ini telah masuk dalam babak sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu menunggu putusan penetapan pemilihan Badan Perwakilan Anggota yang merupakan organisasi tertinggi di Bumi Putra. Bagaimana dan apa pentingnya BPA bagi kelanjutan perusahaan mutual milik anak bangsa ini, serta bagaimana solusi penyelesaian sengkarut Bumi Putra ini? Kita bahas dalam dialog live forum publik dengan para narasumber yang kapabel di bidangnya. Ya, seperti itulah yang kini tengah terjadi, ada yang tengah diperjuangkan oleh para pemegang polis, termasuk juga koordinator nasional. Untuk itu saya akan ke Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat selaku Ketua Kornas Perkumpulan Nasabah Bumi Putra. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Yayat, Kornas itu apa sih, kemudian apa nih yang mendasari dibentuknya koordinator nasional? Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi berawal dari berkumpulnya para pemegang polis yang gagal bayar, kami bersepakat untuk membuat suatu perkumpulan karena didasari dengan tujuan sama, yaitu masalah pencairan habis kontrak, meninggal dunia, DKB, bahkan sampai penebusan. Karena tujuan kita sama ketika kumpul dari media sosial ketika itu, dari Facebook sama akhirnya dibuat WA Group,
Akhirnya kami membuat perkumpulan, selanjutnya disebut sebagai Pempol Korban Bumi Putra 1912 Nasional. Karena tujuan kami sama, pertama kali kami berjuang untuk membuka komunikasi dengan wakil kita di DPR RI, dengan bersurat sampai 3 kali, belum ada tanggapan gitu ya. Kemudian kita juga memberi tembusan sampai ke Ombudsman, OJK, manajemen Bumi Putra, bahkan sampai ke Presiden. Sejauh ini belum ada respon yang belum ada respon yang sesuai dengan harapan kita sebagai Pempol yang gagal bayar, sehingga kami berusaha untuk mencari perhatian, karena pada saat yang bersamaan kan beberapa asuransi juga bermasalah. Nah, di antaranya kami akhirnya membuat aksi turun ke jalan dengan memasang spanduk dan lain sebagainya. Bahkan kami juga secara nasional, awalnya terbentuk ada 19 wilayah seluruh Indonesia. Nah, makin berkembang sampai ada 27 wilayah. Nah, ketika aksi kami diantaranya adalah penggembokan, gitu ya, penggembokan kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Ya, sampai kami juga di setiap wilayah datang ke OJK untuk minta disediakan waktu untuk diskusi, ya, untuk mengatasi pembayaran klaim di para pemegang polis. Sampai terakhir itu kami membuat pelaporan ke Polda dan ke Polres di seluruh Indonesia, seluruh wilayah, dan sampai saat ini sedang berproses karena masa pandemi ini jadi agak sedikit tersendat situasinya. Baik, tadi menarik sekali melakukan aksi penggembokan kantor cabang begitu. Begitu atas inisiasi dari Kornas itu sendiri. Benar. Serentak di seluruh Indonesia. Serentak dengan hari dan waktu yang bersamaan secara nasional. Lantas seperti apa respon mereka? Ya, sejauh ini belum ada tanggapan yang serius, dianggap ya biasa saja gitu, nggak ada yang istimewa dari hal itu. Makanya akhirnya kami naikkan levelnya, membuat pelaporan ke seluruh Polda dan Polres seluruh Indonesia, hampir seluruh wilayah. Dan sudah ada beberapa wilayah yang memanggil manajemen pusat untuk ditanyakan gitu, sejauh mana tanggung jawab Bumi Putra untuk melaksanakan pembayaran klaim yang tertunda. Baik, jadi sejauh ini sudah ada pelaporan, dan pelaporannya sendiri sudah sampai mana selain pemanggilan saksi-saksi begitu? Benar, bahkan sudah ada yang di BAP, karena seperti saya sampaikan tadi, karena lagi proses pandemi ini jadi agak tersendat-sendat lah. Ya. Baik, baik. Nah, ini kira-kira kendala terbesar yang dihadapi oleh Kornas sendiri dalam menghadapi masalah ini apa, Pak? Sebenarnya pemerintah sudah turun tangan dalam hal ini dengan menurunkan PP 87 tahun 2019. Di sana diatur bahwa segeralah dibentuk RUA namanya, ya, rapat umum anggota, untuk segera menyelesaikan masalah klaim dari para nasabah. Mengingat ketika itu BPA ini sebenarnya sama dengan RUA, hanya versinya anggaran dasar. Itu sudah tidak memenuhi quorum, karena dari 11 wilayah perwakilan hanya tersisa 3 atau 4 lah, saya kurang tahu. Jadi tidak memenuhi quorum untuk membuat keputusan strategis di manajemen Bumi Putra. Yeah. Nah, tidak baiknya kalau menurut versi pemegang polis, PP 87 itu malah digugat oleh BPA ketika itu yang tersisa ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya dengan proses penggugatan itu memerlukan waktu yang beberapa bulan, vakum, sehingga sampai tanggal 26 Desember 2020 OJK memutuskan bahwa BPA sudah tidak ada lagi, waktunya sudah habis. Baik Pak, ya, tahan sebentar. Kita akan terhubung terlebih dahulu bersama Bapak Muhlasin, ini Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB Otoritas Jasa Keuangan. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Muhammad Muhlasin, apakah sudah bisa mendengar suara kami di studio?
Selamat sore Pak Maulasin. Bukan. Ini Pak Peter. Belum terhubung ya? Belum terhubung. Ini Ini Pak Peter. dengan Pak Peter. Kita sapa terlebih dahulu Pak Peter yang sudah siap menampaknya. Selamat sore Pak Peter. Pak Peter, kabar baik sore hari ini Pak? Sudah bisa mendengar suara saja dari studio TVRI Jawa Barat? Oke, nampaknya belum terhubung ya. Baik, kita sambil menantikan karena kita juga akan ada 3 narasumber yang kita hubungi di sore hari ini. Terlebih dahulu saya ke Pak Zefri. Pak Zefri, Ya. alasan Anda bergabung di pengurus Kornas karena Pak Zefri ini juga selaku penasihat Kornas begitu ya Pak ya? Apa yang mendasari Anda tergabung di Kornas ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Yang melatar belakangi saya bergabung dengan Kornas ini, pertama-tama Kornas ini adalah kumpulan para korban. Para korban atau nasabah AJB Bumi Putra 1912 yang tidak terbayar klaimnya. Itu pertama. Yang kedua, juga akan ada potensi nasabah-nasabah yang akan gagal bayar juga nih ke depannya gitu ya. Nah, Kornas ini dibandingkan perkumpulan-perkumpulan lain, Kornas ini sudah berbadan hukum. Oke. Ya, tercatat di Kemenkumham RI. Sudah berproses demikian hebat sehingga ada di seluruh Indonesia. Korwil-korwilnya ada di 27 daerah dan anggotanya itu sudah lebih dari 4.000. Wow, 4.000 orang se-Indonesia dan kemarin kita terakhir bisa melakukan Zoom dengan teman-teman se-Indonesia itu hampir 500 orang mewakili daerahnya masing-masing dari Aceh sampai Papua. Dan di Kornas ini kita sebagai anggota Kornas atau anggota korban perkumpulan pemegang polis AJB Bumi Putra ini adalah sama-sama menginginkan klaim kita terbayar. Itu yang paling penting. Namun juga kita bisa melihat kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan saat ini yang membuat mereka gagal bayar itu kenapa? Nah, kami berusaha melalui Kornas ini kami berusaha untuk bisa masuk ke dalam manajemen karena kondisinya saat ini memang mengharuskan pemegang polis untuk ikut membantu karena kita melihat saat ini manajemen AJB Bumi Putra 1912 sendiri sudah kepayahan sudah kepayahan menjalankan organisasinya yang sebenarnya, yang seharusnya. Direksinya aja sekarang cuma 1, direktur SDM. Kemudian komisarisnya cuma 2, yang seharusnya minimal 3. Direksi juga gitu, minimal seharusnya 3. Di komisaris saja yang tinggal cuma komisaris independen, 2 ini. Yang lain nggak ada. Jadi sebenarnya AJB ini sebenarnya sudah layak, ya, sudah layak diambil alih lagi kembali oleh OJK untuk menjalankan ini. Nah, kemudian kesempatan kita karena BPA tidak ada sesuai dengan surat OJK nomor S34 itu BPA-nya nggak ada, harus dong dikembalikan kepada pemegang polis karena BPA ini adalah cerminan dari pemegang polis seluruh Indonesia. BPA itu ada 11 orang seluruh Indonesia mewakili 20 daerah di seluruh Indonesia. Nah, saat ini kevakuman itu yang seharusnya segera diambil tindakan, ya, tindakan terobosan hukum sehingga pemegang polis ini bisa memiliki kembali perusahaannya, ya, nggak ada yang bisa mempertahankan itu, begitu Mbak Ayu. Baik Pak Zefrin, kita tantar lebih dahulu, kita akan langsung menghubungi Pak Peter. Nampaknya Pak Peter sudah bisa dihubungi. Halo, selamat sore Pak Peter. Pak Peter sudah bisa mendengar suara kami di studio? Selamat sore Pak Peter, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Pak Muklasin. Ya, Pak Buklas juga telah terhubung. Baik, saya ke Pak Muhammad Mulasin terlebih dahulu selaku Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB Otoritas Jasa Keuangan. Pak Mulas sudah bisa mendengar suara kami ya Pak ya? Halo, selamat sore Pak Mulas. Mbak Ayu, sudah bisa mendengar ya?
Apa kabar Pak sore hari ini? Ya baik, tadi sempat masuk tapi Iya, baik. Baik, Bapak saya langsung aja ke Bapak. Ini Bapak selaku Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB, Otoritas Jasa Keuangan. Tentunya sebagai regulator Pak, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di organisasi perusahaan asuransi Bumi Putra ini sehingga sampai saat ini klaim pemegang polis belum dapat terbayarkan Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? baik. Selamat sore Ayu dan sebetulnya kalau kita bicara orang dua perusahaan Bumi Putra ini permasalahan yang dari kita dulu dari awal masalah ini sebetulnya sudah terjadi sejak regulator sebelumnya. Jadi sudah terjadi kami tidaknya sejak tahun 97 masih di Kementerian Keuangan di satu di masalah yaitu defisit adanya defisitnya tesnya itu dengan kewajibannya. Kalau kita lihat upaya penyelenggara kan sudah banyak dilakukan. 2002 misalnya kita melihat sudah ada program penyiapan data bukan seperti tadi investasinya 2 sampai 2010 masalah tarif sedikitnya juga makin naik. Ini terlihat juga dari adanya kesehatan seperti RTC-nya, SKI-nya, dan sebagainya. Pada waktu itu sempat turun yang kesehatan dan Bumi Putra diberi waktu 5 tahun. Namun dalam 5 tahun dulu masih terjadi kenaikan itu. Jadi Baik, mohon maaf Pak Mulas, suara Anda belum terdengar dengan baik di studio kami. Kami akan coba memperbaiki dulu untuk saluran audionya. Oke, saya kembali ke Pak Zefri. Kalau Pak Zefri melihat yang terjadi di Bumi Putra ini apa sebenarnya? Masalah apa sih? Apa penyebab tidak terbayarkannya klaim hingga saat ini? Kalau saya bilang penyelewengan amanah. Oke, penyelewengan amanah. Iya. Siapa yang menyelewengkan? Yang menyelewengkan pengurus. Kenapa Anda bisa menyatakan ini penyelewengan amanah? Gini, Bumi Putra itu ada karena ada pemegang polis. Oke. Terbentuk pada tanggal 12 Februari 1912 oleh 3 orang guru. Sejarahnya berdiri nih ya. Iya. 3 orang guru. Tujuannya apa? Tujuannya mensejahterakan pemegang polis. Dalam anggaran dasar jelas-jelas. Mulai dari pasal 3 sampai pasal 7. Di situ dikatakan bahwa Bumi Putra ini adalah pemilik pemegang polis. Pengurus adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik, pemegang saham. Pemiliknya Bumi Putra itu pemegang polis, pemegang saham. Yeah. Nah, setelah ditunjuk, mereka harus menjalankan roda organisasi dengan benar. Dari 1912 sampai dengan 1997, kalau kita lihat nggak ada masalah, nggak ada kendala. Kendala ini muncul karena tadi saya bilang ada penyelewengan, ada perselingkuhan, ya, perselingkuhan terhadap amanah yang diberikan oleh pemegang polis untuk mengelola uang-uang yang dititip oleh nasabah. Jika Jadi dikatakan ada perselingkuhan, itu artinya kemungkinan ada campur tangan pihak ketiga dalam hal ini? Iya, bisa saja.
Ada campur tangan pihak ketiga boleh dikatakan, kemudian amanah yang tidak benar dijalankan. Sebenarnya mengurus Bumi Putra ini sama dengan mengurus masjid. Kenapa menganalogikan mengurus Bumi Putra dengan masjid? Iya, karena mengurus masjid kita nggak berani kita mengurus masjid itu asal-asalan. Jadi kita untuk membangun sebuah masjid, kita diamanahkan oleh jamaah, uang yang dikumpulkan itu benar-benar untuk pembangunan masjid. Nah, di Bumi Putra tidak seperti itu. Amanah yang jalan ini ternyata bergulir di tahun-tahun terakhir, di sekitar tahun 90-an, sudah mulailah terdeteksi ada kerugian. Nah, diperparah lagi ketika setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, OJK memperhatikan ini. Baik. Nah, OJK sebagai regulator yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawal konsumen. Ya, kita nih nasabah ini kan konsumen ya. Ada perlindungan konsumen di situ. Nah, disitulah mulai. Ini. Baik. Saya mengharapkan bisa terhubung lagi dengan Pak Mohlid sebenarnya. Ya, silakan. Baik, namun kali ini kita akan terhubung dengan Pak Peter terlebih dahulu. Selamat sore Pak Peter. Ya, Pak Peter. Halo, Selamat sore Pak, kabar baik sore hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Peter telah berkenan gabung bersama kami. Baik, tadi sempat disinggung mengenai BPA oleh Pak Zepri. Nah, ini saya langsung aja pertanyaan untuk Pak Peter. Menurut Anda ini seberapa besar Pak potensi BPA di perusahaan berbentuk badan usaha dalam penyelesaian sengkarut yang terjadi saat ini Pak? Kuncinya ada di BPA. BPA itu adalah lembaga tertinggi di kita. Tadi narasumber sudah menyampaikan bahwa Bumi Putra itu lembaga asuransi yang berbentuk usaha. Ini unik, ya, tidak sama dengan usaha-usaha asuransi lainnya. Nah, sebagai usaha bersama milik dari Bumi Putra itu adalah nasabah itu sendiri adalah pemilik dari Putra. Nah, perwakilan dari pemegang polis itu adalah BPA. Karena BPA itulah perwakilan dari para pemegang polis, maka dia adalah lembaga. Nah, masalahnya sekarang BPA itu tadi BPA ini kosong. Iya. Sejak Desember 2020, ya, itu BPA ini kosong. Itu manajemen dari Bumi Putra juga bahkan ada kondisi yang tidak, ya, sehingga semuanya menjadi manajemen yang tidak ada, sehingga asuransi Bumi Putra ini tidak sehat. Ya. Nah, ini BPA menjadi kunci, karena dengan BPA yang nanti sudah terisi, Bumi Putra bisa membentuk lagi manajemennya, melaksanakan operasi Bumi Putra ini secara sehat. Baik, Pak Pintar. Selama BPA-nya belum ada, maka Bumi Putra ini bisa berani apalagi menyelesaikan. Baik Pak Peter, lantas adakah harapan nantinya bagi para pemegang polis agar pembayaran klaim dapat terselesaikan setelah tentunya kelengkapan organ perusahaan seperti BPA, kemudian juga direksi dan komisaris terisi lengkap? Bisa terdengar pertanyaan saya dari studio, Pak Peter? Adakah harapan nantinya jika kemudian BPA sudah terbentuk, kemudian direksi dan kelengkapan lainnya sudah ada begitu? Adakah harapan bagi para pemegang polis nantinya agar pembayaran klaim ini dapat segera terselesaikan, Pak Peter? Ya, kebetulan saya juga pemegang polis, ya. Saya tahu ya bahwa memang Pak
polis berharap mereka bisa dibayarkan secepat mungkin. Tetapi itu hal yang berbeda. Situasinya tidak bisa kita harap bahwasanya Bumi Putra segera membayarkan itu selama lawannya tadi yang saya sebutkan. Jadi kita harap dengan permasalahan kekosongan BPA itu teratasi, kemudian manajemen dari Bumi Putra juga terbentuk, upaya-upaya untuk menyehatkan keuangan Bumi Putra bisa dilakukan, kita bisa meyakini Bumi Putra bisa memuat kewajiban-kewajibannya, termasuk membayar klaim dari pemegang polis para nasabah. Baik Pak Peter, menurut pandangan Anda seperti apa nih implementasi pasal 38 anggaran dasar tentang kerugian ini? Langkah-langkah ataupun penyelesaian terbaik jika perusahaan asuransi berbentuk mutual ini mengalami kerugian disehatkan terlebih dahulu atau seperti apa Pak Peter? Ya, jadi keunikan dari Bumi Putra ya adalah usaha bersama. Tadi narasumber sudah jelas menyatakan pemilik dari Bumi Putra ini adalah pemegang polis. Kita tahu bahwa pemilik itu adalah akan hak untuk mendapatkan keuntungan, dan itu juga jawab apabila saat terjadi kerugian. Itu adalah keuangan yang dimiliki sebagai pemegang polis dan sebagai pemilik, dan itu diatur di dalam anggaran dasarnya ya, yang tadi disebutkan sebagai pasal 38. Apabila terjadi, maka itu akan diakui sebagai kerugian bersama dari pemegang pemilik dari Bumi Putra ya. Dan sebenarnya inilah sih bagi Bumi Putra ya. Kalau ini dilakukan segera, maka Bumi Putra bisa memulai lagi usahanya. Selama ini tidak dilakukan, maka Bumi Putra melaksanakan upayanya, usahanya. Ya, usahanya kan adalah melakukan usaha asuransi, menjual polis asuransi. Kalau persoalan defisit keuangannya ya, dibiarkan terus berlarut, terus membengkak, membesar, ya, hak dari pemegang saham atau pemegang polis tidak diberikan, juga tidak bisa beroperasi secara normal. Mereka tidak bisa lagi menjual baru, ya. Tidak ada aliran kas, tidak ada aliran uang. Yang Putra akan terus masuk ke dalam persoalan yang semakin dalam, semakin dalam. Langkah awal yang harus dilakukan adalah ini sudah diatur OJK, bahwasanya Bumi Putra harus mengawalnya dengan adanya kerugian, dan kerugian itu harus menjadi tanggung jawab bersama polis dari semua pemilik dari Bumi. Baik Pak Peter, nanti saya akan berkomunikasi lagi dengan Anda. Saya kembali ke studio Pak. Kerugian ini kerugian bersama begitu. Tanggapan Anda Pak Japin terkait pernyataan Pak Peter tadi seperti apa? Ya, saya sepakat dengan pakar, dengan kepakaran apa yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Pak Peter tadi. Ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Akan menjadi tanggung jawab bersama pemegang polis. Oke, kita terima itu, Kornas akan terima itu, ya Pak Yayat ya. Setuju. Kita setuju. Namun, ya, pembentukan BPA kali ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang lama. Tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merujuk kepada anggaran dasar itu sendiri. Harus melibatkan pemegang polis. Jadi saat ini kita sedang menunggu keputusan di pengadilan untuk penyusunan penetapan panitia pemilihan BPA yang baru. Kalau tanggal 1 nanti ditolak oleh pengadilan, maka OJK sebagai regulator yang diberikan kewenangan oleh pemerintah lewat undang-undang tersebut harus merekomendasikan agar panitia ini, ya, panitia pemilihan BPA ini harus melibatkan pemegang polis langsung, secara langsung.
Karena kalau masih merujuk kepada anggaran dasar dan dikembalikan kepada AJB Bumi Putra yang diurus oleh mereka-mereka yang ada saat ini sama dengan seperti 27 atau puluhan tahun yang lalu. Jadi Bumi Putra ya begitu-begitu lagi. Ini sebentar Mbak, ini adalah momentum yang paling tepat. Karena BPA sudah nggak ada lagi. Oleh OJK sudah dihapus kedudukannya dengan surat nomor S34 tadi. Nah, ini kesempatan kepada regulator sebagai pemerintah mengajak kami pemegang polis terlibat langsung untuk mengurus perusahaannya. Karena ini kesempatan kita. Baik, saat ini sudah terhubung bersama kami Dena Hairudin, Direktur SDM dan Umum AJB Bumi Putra 1912. Selamat sore Pak Dena. Selamat sore Bapak. Ya. Apa kabar Pak Dena? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak. Saya ingin mengetahui tentunya bagaimana saat ini operasional Bumi Putra selama kondisi organisasi tidak lengkap Pak. Bapak bisa menggambarkan seperti apa kondisi Bumi Putra ini dengan organisasi yang tidak lengkap? Baik, terima kasih Ibu. Terkait hal perusahaan, sejak dalam artian baik BPA, kemudian komisar dan direksi yang kebetulan yang lulus fit and proper hanya saya seorang diri. Saat ini kami dalam beroperasi dibantu oleh beberapa rekan koordinir kegiatan yang ada di masing-masing direktorat. Mereka ini hanya sementara sambung penyelesaian penetapan pengadilan, pemilihan pengadilan tanggal yang insya Allah akan tanggal 1 September 2021. Kami berharap keputusan ini segera terlaksana. Karena apa? Yang menentukan arah kebijakan dari perusahaan ini adalah BP. Bisa dibayangkan dengan seandainya BPA ini tidak ada, maka terjadi kekosongan hingga apapun tidak bisa kita terapkan. Termasuk juga bagaimana seperti tadi Pak Peter bilang, melaksanakan pasal 38. Ini adalah bagaimana terbentuknya badan perwakilan anggota. Saya berharap ketika bulan tanggal 1 September clear, kita akan segera berpacu untuk melakukan pemilihan sejelas-jelasnya dan clear semua dan secara transparan. Seperti yang tadi Pak Jeffrey bilang, Pak Jeffrey juga tadinya kan juga tahulah bagaimana proses penetapan pemilihan. Kami berharap ke depan ada terobosan baru, mungkin kita menggunakan memanfaat seperti voting dan lain-lain seperti itu. Seandainya BPA otomatis, maka BPA manajemen baru. Setelah manajemen baru terbentuk, maka akan menentukan langkah Bumi Putra ke depan dengan melakukan penyehatan rencana keuangan. Nah, di sanalah yang akan tertuang di dalam RPKP itu pasal 38, penerapan pasal 38. Apakah diperlukan kajian kembali seperti itu? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, hingga saat ini berapa jumlah klaim yang terpending Pak? Bisa dijelaskan totalnya ada berapa nih? Outstanding claim kita sampai dengan bulan Agustus 8,9 triliun, kurang lebih seperti itu. Proses pembayaran ini karena kami semata-mata karena terjadinya kekosongan. Jadi kita ada surat dari OJK perintah tertulis itu tanggal 16 April 2020. Jadi sepanjang di mana di dalam 12 itu ada 5 butir, Bu. Pertama adalah menginformasikan kondisi perusahaan, mengumumkan pembagian mekanisme kerugian, kemudian juga penerapan pasal 38, kemudian apabila pasal Bumi Putra ingin melanjutkan usaha apakah berubah bentuk
terbentuk atau tetap dengan badan usaha yang sama, itu akan dilakukan mekanisme pembagian pasal 38 kalau memang berubah investor strategi. Kemudian yang keempat adalah kita tidak boleh, kita akan produk-produk yang menanggung imbal hasil seperti takutnya seperti nanti kejadian seperti di Jiwasraya. Kemudian terakhir adalah kita tidak melakukan optimalisasi aset. Jadi sebenarnya kurang lebih 10 triliun. Cuma memang kan saat ini memang kita belum bisa pergunakan tool adanya BPA yang sah, Bu. BPA yang clear lah seperti itu. Baik. Jadi, kalau BPA sudah terbentuk, melakukan pemilihan manajemen Baik, Pak Dena Hairudin. rencana peringatan. Baik, dengan berbagai upaya yang kemungkinan bisa dilakukan, yakinkah Anda dana para nasabah ini dapat terbayarkan begitu? Ya, mungkin prosesnya kan ada penjadwalan. Kita nggak bisa dipungkiri, apalagi harus menerapkan. Kalau memang ini kan perusahaan mutual, Bu. Jadi rugi sama ditanggung, untung sama diterima. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, kemungkinan inilah yang harus kita skema ini yang harus kita perlukan kajian-kajian keuangan perusahaan seperti itu. Baik, Pak Dena, saya kembali ke Pak Japin dan Pak Yayat. Ya. Pak Yayat dari dulu deh, ada tanggapan nggak Pak terkait statement Pak Dena tadi? Ya, dengan beberapa langkah. Saya sangat setuju apa yang disampaikan manajemen dalam ini Pak, khususnya Pak Dena. Tetapi harus diingat juga, kita memang setuju melaksanakan pasal 38 kalau memang, tapi harus melalui step-step awal dulu. Siapa yang salah, aliran dananya kemana, baru membagi nilai aset. Kan adalah bagaimana cara membagi, bukan hanya hak yang sudah habis kontrak, tetapi yang potensi yang sekarang masih berjalan pun dia mempunyai hak yang sama dengan yang sudah habis. Nah, jadi intinya itu. Lalu yang kedua memang balik lagi mengenai pembentukan anggota BPA. Nah, dari situlah ketika itu kami dari ketiga unsur Pempol dan 2 unsur lainnya, jadi ada 5 unsur diundang ke OJK untuk membentuk kesepakatan panitia tim pembentukan panitia pemilihan BPA. Baik. Nah, saat ini sedang berproses di pengadilan, mudah-mudahan tanggal 1 September ini ada putusan. Ya, besok ya? 1 September? Besok. Besok. Pak. Keputusannya besok, Pak. Iya, baik, kalau misalnya tadi kita melihat ke layar monitor sudah terhubung dengan ketiga narasumber, sudah lengkap nih. Saya coba menghubungi dari OJK terlebih dahulu. Pak Muhammad Muhlasin, gimana? Sudah bisa kami hubungi? Ayu? Iya, baik. Pak Muhammad Muhlasin, Pak, sudah bisa terdengar suara saya? Sudah bisa terdengar, Pak? Baik, Pak. Menurut OJK sendiri, tadi kan kita ada menyinggung tentang BPA juga. Nah, apakah peran BPA ini dapat mengatasi masalah yang tengah terjadi atau justru malah menghambat dalam penyelesaian masalah? Pak. Oke. Ya. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, Bapak. Kedengaran? Ya, jelas suara Anda. Silakan lanjut. Ya. Sorry, maaf dari tadi terus. Saya mengeko apa yang disebut tadi Pak Peter pengamat ya, narasumber kita. Itu memegang fungsi kunci. Pak, di dalam anggaran dasar perusahaan dijelaskan bahwa badan perwakilan anggota admin perusahaan yang akan mengatur strategis dari perusahaan ke depan, direksi, komisaris. Di dalam kasus Bumi Putra ini, di mana tadi sempat disinggung adanya di pasar, kita meminta kepada
untuk bisa membuat rencana ke penyelesaian penyehatan keuangan. Baik. Jadi ini sudah 6 kali kita minta, dan ada waktu itu yang rencana yang komprehensif. Kan BPA jadi kosong ya. Saya sedikit OJK hanya menjalankan ketentuan dari peraturan Komprehensif 2019 yang memberikan waktu. Jadi ini sangat penting, Pak, BPA itu di sebuah perusahaan mutual seperti itu. Baik, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ini sangat memungkinkan OJK mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik pemegang polis dengan manajemen. Bukan begitu, Pak? Kita sudah memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan pemegang polis dan juga tadi pihak-pihak lain. Jadi serikat pos juga, kemudian ada juga agen. Kita undang waktu itu yang tercatat yang bisa hadir ada 3 di Kornas salah satunya, ada 2 lagi perwira pemegang polis. Ada 1 perkumpulan yang menyurati kita dan kita undang, tapi tanggal. Nah, kemudian di tanggal 16 Maret itu mereka melakukan kami fasilitasi, kemudian mengacu pengurus ke panitia pemilihan ke negeri karena diperlukan terobosan hukum. Baik. Mengatur bagaimana panitia dibentuk kalau tidak ada BPA, kemudian dalam PP-nya sudah tidak ada. Demikian yang kita sudah mengenai. Baik, Pak Muhammad Mulasin, satu lagi pertanyaan saya untuk Anda. Ini ada dorongan yang besar dari para pemegang polis untuk meminta Menteri Keuangan membubarkan OJK bila kasus gagal bayar di Bumi Putra ini tidak juga bisa diselesaikan oleh OJK. Mengingat banyak kasus jasa keuangan di Indonesia yang penyelesaiannya begitu berlarut-larut, begitu lama. Tanggapan Anda sendiri seperti apa, Pak? Sebetulnya, halo? Ya, agak khawatir nggak dengan adanya dorongan seperti ini, Pak Muhammad? Begini, penyelesaian dari kembali kepada sangat tergantung kepada para pemegang polis dan juga manajemennya. Jadi memang niat baik dari semua pihak itu bisa diharapkan untuk menyelesaikan. Itu sudah disebutkan beberapa kali. Memang sebagai pemilik pemegang polis dan jadi bukan masalah apakah ini akan bisa. Sebetulnya penyelesaiannya sudah di depan mata. Kalau harapan data tulis itu tidak akan ada kesulitan. Baik, Pak Mulisin, Anda agak khawatir nggak dengan adanya dorongan seolah ancaman seperti ini begitu? Atau tidak terpengaruh sama sekali? Saya kira ini tidak dalam konteks diskusi kita hari. Baik, terima kasih Pak Muhammad Mulasin, Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKN BO Otoritas Jasa Keuangan. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang dengan Bapak. Nanti bisa langsung hadir studio ya Pak ya. Saya akan coba menghubungi narasumber lainnya. Ya, saya ke siapa, Pak Peter? Apakah sudah bisa? Pak Peter? Silakan, Mbak. Baik. Pak, tanggapan Anda terkait pernyataan tadi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mulasin? Silakan. Apanya yang mau ditanya? Tadi Pak Mulasin saya kira menegaskan apa yang sudah saya sampaikan. Bahwasanya penyelesaian dari itu harus diawali dengan
terbentuknya ya, karena kemudian dengan BPA yang ada yang lebih eligible, yang legalitasnya bisa diterima, membentuk manajemen, dan kemudian manajemen itu yang kemudian menyelesaikan permasalahan di Bumi Putra. Harus benar-benar dicatat, penyelesaian Bumi Putra itu bukan bergantung kepada, tetapi gantung kepada manajemen BPA Bumi Putra itu sendiri. Baik. Objektivitasasi apa yang dilakukan oleh BPA dan manajemen dalam rangka untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Selama ini kita lihat dari sejak tahun 1947 sampai dengan sekarang, permasalahan itu tidak bisa selesai bukan, Ya. Mohon maaf. tetapi justru hambatan dari BPA itu sendiri. Oke. Baik. Nah, jadi jangan kemudian selesai OJK-nya dibubarkan itu. Kalau menurut saya, ya justru sekarang ini marilah ya. Saya kira kita tunggu Baik, mohon maaf Pak Peter, suara Anda kurang keputusan dari terdengar pengadilan. dengan jelas di studio kami. Baik. Saya kembali ke Pak Jeffrey, Pak Peter. Menurut Anda Pak, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab ini atas kondisi Bumi Putra? BPAK atau direksi, komisaris atau siapa Pak? Ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Iya. Ketiga-tiganya adalah pengurus. Dalam anggaran dasar, ketiga-tiganya adalah jelmaan pemegang polis itu sendiri. Jadi pemegang polis setelah memilih BPA, BPA sudah terbentuk, kemudian BPA yang mengangkat dan memberhentikan direksi, komisaris, menentukan haluan organisasinya, RKAP-nya, mengesahkan, kemudian juga mulai dari pasal 8 sampai pasal 15 anggaran dasar itu, BPA punya peran yang luar biasa. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, saya bilang ketiga-tiganya bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Jadi yang membuat keadaan saat ini itu sengkarut ini buat berlama-lama ini karena ketiga-tiganya nggak punya rasa, tidak lagi memperhatikan apa yang ada dalam anggaran dasar. Apa itu? Mensejahterakan pemegang polis, bukan semata-mata mencari keuntungan. Jadi selama ini BPA, direksi dan komisaris kehilangan orientasi. Bukan lagi mensejahterakan pemegang polis sebagai sebagai mereka yang membesarkan Bumi Putra. Ingat ya, Bumi Putra itu ada karena ada pemegang polis loh. Jadi pemegang polis ada lebih dulu, ya. Kemudian baru ada pengurus, ya. Kemudian ada BPA, kemudian wakil-wakil kita yang ada di yang akan memilih dan memberhentikan direksi tadi. Nah, jadi kalau boleh saya bilang, mereka ini kehilangan orientasi. Orientasinya apa? Orientasinya tidak lagi kepada kesejahteraan, tapi kepada keuntungan. Nah, kemudian amanah, perselingkuhan amanah yang saya awal tadi saya bilang, mereka tidak amanah. Ya, komisaris, BPA dan direksi itu nggak amanah. Nah, jujur aja saya sampaikan itu karena saya juga terlibat di dalam. Tadinya saya terlibat di dalam. Saya mantan pegawai di AJB Bumi Putra. Dan Anda juga yang termasuk yang tidak amanah? Oh, insya Allah, mudah-mudahan. Kalau nggak seberani ini saya ngomong. Baik. Saya karena saya memperhatikan dan melihat sendiri. Kalau nggak mungkin seberani ini. Kalau saya terlibat mungkin saya nggak seberani ini. Anda bisa menyatakan tersebut karena sudah mengalami dan ada bukti-bukti begitu ya? Iya. Baik. Benar. Baik, terkait keputusan besok, yang Pak Yayat harapkan sendiri seperti apa?
Ya, 1 tentunya September. dari kami, Perkumpulan Pemegang Polis Korban dari Bumi Putra Nasional ini berharap pengadilan mengetok palu untuk kami pemegang polis. Ya. Tapi apapun hasil putusan pengadilan, show must go on. Jadi harus jalan, harus terbentuk BPA. Apakah nanti kewenangannya ada di OJK atau kewenangan manajemen? Silakan. Tapi melibatkan pemegang polis. Tapi wajib memegang polis dilibatkan dalam hal ini. Oke. Itu poinnya. Pak Jepri. Ya, closing statement saya, saya berharap manajemen ya, terutama teman-teman yang masih menjadi, ya mulai dari menjadi pejabat, direksi, dan kemudian semua kawan-kawan yang ada di Bumi Putra, ayolah kita lihat permasalahan ini dengan hati yang jujur dan jernih. Kalau memang tidak sanggup lagi, serahkan aja sama pemegang polis. Biar pemegang polis yang membereskan semua. Kita akan coba membantu beramai-ramai karena sifat Bumi Putra itu adalah mutualisme bersama-sama. Anda nggak akan bisa berjalan sendiri. Anda adalah pengurus, orang yang diberi amanah oleh pemegang polis. Maka dalam penyelesaian ini satu-satu adalah melibatkan pemegang polis secara langsung. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dena, disebutkan Pak Muklasin, juga Pak Peter. Pemilihan ini sesuai dengan kesepakatan kita tanggal 16 Maret dilakukan secara e-voting, bukan berdasarkan anggaran dasar. Oke. Ini Itu yang harus kita harap, diubah ya? kita harap transparansi, GCG yang betul, kepanitiaan yang sudah dirumuskan itu bisa menjadi pedoman. Ya. Bukan lagi merombak kepanitiaan yang sudah kita sepakati. Ada 5 elemen itu yang sudah kita ajukan ke pengadilan, itu mudah-mudahan bisa dijalankan, diimplementasikan. Insya Allah saya yakin persoalan Bumi Putra bisa kita clearkan, asal kita kembali kepada mutualisme. Oke, kembali kepada mutualisme, itu yang terpenting ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yayat Supriyatna, Ketua Kornas Perkumpulan Nasabah Bumi Putra. Terima kasih juga Bapak Jeffrey Rashid, selaku Penasehat Kornas dan juga pakar asuransi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, Bapak Muhammad Mulasin, Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga Bapak Dena Hairudin, Direktur SDM dan Umum AJB Bumi Putra 1912. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak di sini juga bisa menjadi perhatian Anda begitu. Terima kasih juga buat Dr. Peter Abdullah, Direktur Riset Kor Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Salam sehat dari kami untuk Bapak-Bapak semua. Dan pastinya terima kasih juga buat Anda yang telah bergabung dalam forum publik kali ini. Saya Ayu Wulandari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam forum publik selanjutnya.